Membentuk negara itu tentu saja kita harus punya syarat negara dulu kan. Itu tuh, kita harus punya syarat negara dulu. Makanya kita melakukan proklamasi. Ya, proklamasi itu tujuannya adalah untuk mengadakan syarat negara yang tidak ada. Karena semangat proklamasi itu apa? Semangat membentuk dan membangun negara dari ketiadaan. Nah, dari ketiadaan menjadi ada maksudnya gitu ya. Nah, Garuda Pancasila itu terdiri dari ada Indonesia merdekanya di situ. Indonesia merdekanya itu mana di Garuda Pancasila itu? Itulah Garuda Emas proklamasi yang dia berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Indonesia merdeka di situ. Dan itu menjadi syarat negara. Dan itulah kemudian yang diberi perisai Pancasila gitu ya. Sehingga dia menjadi negara Indonesia merdeka. Nah, supaya kita paham nih Garuda Pancasila itu apa? Itu adalah Indonesia merdeka yang dinegarakan. Indonesia yang tadinya terbentuk di Sumpah Pemuda itu menjadi merdeka di proklamasi sehingga lahir Indonesia merdeka, dan Indonesia merdeka ini mengandung tiga hal itu, mengandung tiga syarat negara itu yang dituntut untuk kita menyusun negara. Tanah air, bangsa, pemerintah. Nah, itulah Indonesia merdeka ada di situ. Ketika lahir Indonesia merdeka, lahir yang tiga itu dan menjadi syarat negara. Itulah Garuda Emas proklamasi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi harusnya memang Bhinneka Tunggal Ika itu adanya sebelum sebelum ditempelinnya Pancasila itu harusnya sudah ada. Kenapa? Karena Indonesia merdeka adalah Indonesia yang tidak bisa dibagi-bagi. Indonesia merdeka yang lahir di proklamasi itu adalah Indonesia yang tidak bisa dibagi-bagi. Tidak bisa dipisah-pisah, dipotong-potong gitu ya. Dia adalah satu kesatuan. Jadi kalau Indonesia merdeka itu satu kesatuan, maka bangsanya juga satu kesatuan. Tanah airnya juga satu kesatuan. Republik Indonesia atau pemerintah yang lahir itu pun adalah satu kesatuan. Jadi membentuk negara adalah memberikan Pancasila kepada Indonesia merdeka itu. Sehingga menjadi Indonesia merdeka yang mampu menghadapi tantangan zaman dengan Pancasila itu, dengan perisai Pancasilanya. Oke, jadi kelihatan tuh gambarnya daripada Garuda Pancasila, ya, yang merupakan akhirnya itulah yang harus kita realisasikan, wujudkan menjadi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Garuda Pancasila itu untuk dijadikan sebagai kehidupan nyata. Jadi Garuda Pancasila ini bukan sekedar simbol, bukan sekedar lambang, tapi itu adalah Indonesia merdeka yang lahir diproklamasi, yang tidak bisa dibagi-bagi, dan itulah yang diberi perisai Pancasila yang dibikin di pintu gerbang kemerdekaan atau yang diambil di pintu gerbang kemerdekaan. Supaya kita ketika menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu lebih menghayati lagi ya. Ketika kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita menghayati bahwa inilah konseptual daripada negara kita itu dalam bentuk simbol, ada konseptual yang dalam bentuk tertulis yaitu konstitusi, ada konseptual dalam bentuk simbol yaitu Garuda Pancasila. Kita dengan memahami ini, ketika kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita menghayatinya. Kita menghayatinya sebagai sesuatu yang keramat. Ya, Garuda Pancasila ini harus kita anggap sebagai keramat. Kenapa dia keramat? Karena Indonesia merdeka yang lahir oleh proklamasi itu juga keramat. Karena perjalanan juga dari Sumpah Pemuda sampai proklamasi itu adalah perjalanan keramat. Karena dia ini mengandung suatu kita dikadar oleh Tuhan gitu ya. Di dalam perjalanan ini dikadar, diberi ukuran maksudnya, diberikan ukuran sehingga kita menjadi Indonesia yang seperti apa. Nah, Indonesia yang tadinya bercabrai ya di sebelum Sumpah Pemuda itu, kemudian menjadi Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa di Sumpah Pemuda, kemudian dia mendapatkan Indonesia Raya merah putih, lalu berjuang menuju kepada proklamasi. Disitulah dia terkadar, dia mendapatkan ukuran. Ada ukuran yang diletakkan oleh Tuhan ya kepada Indonesia itu.
Sehingga ketika dia menjadi Indonesia merdeka, pertama sekali dia adalah Indonesia yang tidak bisa dibagi-bagi. Sehingga dia adalah satu kesatuan. Sehingga Republik Indonesia juga yang ada di dalam Indonesia merdeka itu juga adalah Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Tanah airnya satu kesatuan. Makanya muncul pada akhirnya bahwa dari Sabang sampai Merauke itu adalah satu kesatuan wilayah, satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan kenegaraan, satu kesatuan ideologi, satu kesatuan cita-cita sosial. Bagi kita, makna yang ada di baliknya itulah yang keramat. Perjalanannya perjalanan keramat, proklamasinya juga proklamasi yang keramat, otomatis juga apa yang disusun, ya, apa yang disusun menjadi pelaksanaan daripada proklamasi itu juga keramat. Oleh karena itu, NKRI juga bagi kita adalah diberkahi. Ada perjalanan kita memperjuangkan kemerdekaan itu perjalanan yang diberkahi, diberkati sepanjang perjalanan itu. Nah, ini harus kita pandang seperti itu, bukan sekedar melihat ini sebagai sejarah biasa, tapi sejarah yang mengandung rencana Tuhan di balik itu, yang mengandung pengkadaran, kita dikadar, bangsa Indonesia dijadikan mempunyai ukuran tertentu oleh Allah. Dan kehadirannya di muka bumi menjadi pelajaran untuk umat manusia. Nah, kita lihat sekarang misalnya, kita lihat sekarang keadaan dunia ya. Dunia sekarang mulai berperang. Perangnya itu karena apa? Dipicu oleh pola pikir lama seperti budaya penaklukan pendudukan. Harusnya budaya penaklukan pendudukan ini dihapuskan di atas dunia, ya, dan itu dinyatakan oleh konstitusi bangsa kita sendiri, kemerdekaan hak segala bangsa dan seterusnya. Itu sebenarnya itu menghapuskan budaya jalan perang, budaya penaklukan pendudukan, ya, budaya imperialisme dan kolonialisme yang menjadi ideologi bernegara. Kenapa dulu itu menjadi ideologi bernegara? Karena itu adalah cara bertahan hidupnya negara-negara dulu begitu. Dia harus masuk di dalam dunia jalan perang, ya, supaya dia dapat bertahan hidup, supaya dia menjadi aman, ya kan, supaya dia berkuasa dan seterusnya. Insya Allah kita orang yang melihat bahwa Indonesia ini adalah rencana Tuhan. Teksnya Garuda Pancasila, Pak. Oke. Akulah pendukungmu, kita mendukungnya. Ya, kita mendukungnya berarti kita menjalankannya. Kita mau merealitasikannya dalam sebuah perjalanan revolusi dan harus kita selesaikan revolusi tersebut. Patriot proklamasi. Nah, di sini ada hubungan yang penting antara Pancasila dan proklamasi. Ketika kita menjadi pendukung Garuda Pancasila, mendukung Undang-Undang Dasar 45 sebagai rel revolusi, sebagai jalannya revolusi kita, sebagai apa yang harus kita realitetkan menjadi kehidupan bermasyarakat bernegara yang adil dan makmur, maka itu sebenarnya kita dalam rangka sedang menjadi patriot proklamasi. Jadi itu hubungan antara Pancasila dan proklamasi. Jadi proklamasi ini begitu superiornya gitu ya di dalam norma-norma ketatanegaraan kita, begitu tingginya. Bahkan Pancasila itu tidak bisa berlaku, tidak bisa dipakai kalau belum ada proklamasi gitu. Kita harus mengadakan syarat negara kan. Kita dapatkan adalah dengan proklamasi, dan proklamasi inilah yang melahirkan Indonesia merdeka. Karena di situ ada pernyataan Indonesia merdekanya, dan lahir Indonesia merdeka, dapat syarat negara, disitulah baru Pancasila bisa masuk ketika syarat negaranya sudah ada, diberikan oleh proklamasi. Pancasila nggak bisa ngapa-ngapain sebelum ada syarat negara yang diadakan oleh proklamasi. Otomatis proklamasi ini menjadi superior dia. Bahkan membentuk dan membangun negara dengan Pancasila itu adalah suatu kehendak daripada proklamasi, kehendak daripada kemerdekaan. Jadi kehendak kemerdekaan itu sebenarnya kehendak daripada Tuhan. Karena manusia harus membangun rumah kemerdekaan. Baitullah harus kita ingat sebagai Baitul Atiq, rumah
kemerdekaan. Rumah mula-mula. Jadi mula-mulanya rumah sosial yang harus dibangun oleh manusia sebagai tempat perlindungan, sebagai hidup di dalam nama Tuhan adalah rumah kemerdekaan itu. Rumah kasih sayang itu adalah rumah kemerdekaan. Sehingga kita bisa memahami bahwa proklamasi, pembukaan, dan Pancasila itu adalah satu kesatuan. Dia di dalam menyusun negara. Proklamasi, pembukaan, dan Pancasila itu adalah tiga hal yang satu kesatuan di dalam kita menyusun negara kita yang berdasarkan Pancasila itu. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan, nggak bisa kita hanya mengatakan Pancasila itu tanpa kita berpikir bahwa di situ ada proklamasi dan pembukaan di situ. Bung Karno mengatakan pembukaan dan proklamasi itu loro loroning atunggal, dua yang satu. Kalau Pancasila ada diletakkan di dalam pembukaan Undang-Undang 45, berarti tiga-tiganya itu adalah satu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila, di situ ada proklamasi ngikut dan ada pembukaan ngikut. Ya, pembukaan sebagai arahnya. Di balik teks proklamasi itu ada perihal tentang kemerdekaan hak segala bangsa, ada perjuangan pergerakan kemerdekaan, ada pernyataan kemerdekaan itu sendiri, dan ada arah bagaimana kita melaksanakan proklamasi itu sendiri dalam suatu kehidupan berkebangsaan dalam bentuk mendirikan sebuah negara yang berdasarkan Pancasila. Jadi Garuda Pancasila ini sangat dalam maknanya. Karena dengan menegakkan Garuda Pancasila, itulah kita menegakkan daripada proklamasi. Ya, bentuk kita menjadi patriot proklamasi. Dan untuk itu kita siap berkorban. Pancasila dasar negara. Pancasila itu peranannya sebagai dasar negara dalam arti dasar penyusunan undang-undang dasar. Karena yang disebut negara itu secara konseptual itu adalah undang-undang dasar. Ketika kita mengatakan Pancasila dasar negara, Pancasila itu mengandung semangat proklamasi. Dan dalam semangat proklamasi itu ada pembukaan juga. Dan dengan mendasarkan diri kepada Pancasila ini sebagai dasar negara yang terkoneksi sedemikian rupa dengan proklamasi dan pembukaan itu akan membuat rakyat Indonesia itu menjadi rakyat yang adil dan makmur, masyarakat yang adil dan makmur, dan sentosa. Ya, seperti yang dikatakan oleh Garuda Pancasila ini. Di situ Pancasila ini menjadi pribadi bangsa kita, yang sila-silanya ketuhanan, yaitu mengejar kebaikan, bersatu di atas kebaikan, itulah kepribadian kita. Kemudian kebaikan itu mengkerucut menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kita saling memperlakukan sesama manusia dengan adil dan beradab, itulah kepribadian kita. Itulah pribadi bangsa kita. Kita berkemanusiaan yang adil dan beradab untuk mengejar kebaikan karena Tuhan itu tadi yang di sila satu itu. Itu kepribadian kita, ya, pribadi bangsa Indonesia. Dan dengan itu kita maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Meniti jalan revolusi, menuju kepada tujuan daripada revolusi. Kita menjadi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Nah, itulah arti daripada Garuda Pancasila, dan pemahaman itulah, dengan pemahaman itu kita maju. Dan Garuda Pancasila ini juga kalau kita urai, dia menjadi 4 pilar. Jadi kalau saya bikin sebuah format, jadi ada suatu format yang dimulai dengan proklamasi, karena proklamasi lah yang menjadikan semua menjadi ada. Dari tiada menjadi ada itu adalah proklamasi. Maka proklamasi dulu, dari proklamasi lahir Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka yang tidak bisa dibagi-bagi. Indonesia Merdeka yang tidak bisa dibagi-bagi ini memberikan kepada kita Bhinneka Tunggal Ika. Dia memberikan kepada kita sebuah prinsip, sebuah moto Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari Indonesia Merdeka yang tidak bisa dibagi-bagi. Gitu ya. Memang Bhinneka Tunggal Ika ini ada dulu di zaman Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika ini lahir kembali, bisa kita bilang kayak begitu ya. Dialah karena memang Bhinneka Tunggal Ika ini dia lebih cocok beradab di zaman kemerdekaan. Di zaman tidak ada lagi budaya saling takluk menaklukkan,
Dia hanya bisa hidup di situ. Kalau dia di zaman penaklukan pendudukan, bermusuh-musuhan, zaman perang dan lain-lain, Bhinneka Tunggal Ika nggak bisa hidup. Ya, Bhinneka Tunggal Ika hanya bisa hidup di zaman kemerdekaan. Maka dengan lahirnya Indonesia merdeka yang tidak bisa dibagi-bagi oleh proklamasi, maka itu dia bangkit kembali itu Bhinneka Tunggal Ika itu. Dan dia menjadi ide, ya menjadi ide persatuan daripada Pancasila itu sendiri. Jadi harusnya memang Bhinneka Tunggal Ika dulu yang kita sebut, baru kita sebut Pancasila. Kalau secara format gitu kan. Jadi proklamasi Indonesia Merdeka, Bhinneka Tunggal Ika, baru Pancasila itu. Baru UUD 45. UUD 45 baru NKRI. Dan setelah NKRI bisa kita sebut masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Nah, itu Garuda Pancasila. Atau kalau kita sederhanakan, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 45, NKRI. Ya, itu. Yang sepertinya kita tahu di 4 pilar MPR. Gitu. Kalau di sana, Bhinneka Tunggal Ikanya di belakangin. Gitu. Tapi sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika ini sesuatu yang diambil dari Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka ada dulu baru bisa pakai Pancasila. Pancasila harus benar-benar memperhatikan Indonesia ini tidak bisa dibagi-bagi. Oleh karena itu dia harus benar-benar memperhatikan Bhinneka Tunggal Ika ini di dalam pemersatuan oleh Pancasila itu. Karena Pancasila itu tekanan katanya adalah di daya pemersatunya. Tekanan kata daripada Pancasila adalah di daya pemersatunya itu. Dan daya pemersatunya ini tidak bisa lepas dari Bhinneka Tunggal Ika. Dan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari Indonesia Merdeka yang tidak bisa dibagi-bagi. Itu urutannya tuh ya. Di dalam Indonesia Merdeka ada tanah air yang merdeka, ada bangsa yang merdeka, ada pemerintah yang merdeka. Atau yang disebut Republik Indonesia. Jadi kelihatan dengan jelas itu. Sehingga muncullah hikmat, ya, muncullah sebuah hikmat. Karena kan harus berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan. Apa itu hikmat? Hikmat itu terlihat di bab 1 pasal 1 ayat 1. Bab 1 pasal 1 ayat 1 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu adalah hikmat. Itu keluar muncul karena munculnya Indonesia Merdeka yang mengandung tanah air Indonesia Merdeka, bangsa Indonesia Merdeka, pemerintah merdeka atau Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Maka muncullah hikmat ini di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Bab 5. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, kalau kita sudah sampai di titik itu, artinya kita sudah mendapatkan arah kemana kita mau menjadikan Indonesia merdeka ini sebagai sebuah negara berdasarkan Pancasila. Ya, arah di situ. Kita mendapatkan arah bahwa negara kita nanti adalah negara yang berbentuk kesatuan dan berbentuk republik. Dan republiknya berkedaulatan rakyat. Jadi kita sudah mendapatkan arah di situ. Sehingga muncullah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya kan, karena ini intinya sekali adalah republik yang berkedaulatan rakyat. Dan seterusnya. Mengalirlah di situ bagaimana kita membentuk dan menyusun negara kita di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu kaitan-kaitannya dan bagaimana kita melihat Garuda Pancasila gitu ya. Nah, sebagai sesuatu yang mempunyai nilai yang sangat tinggi, yang sangat dalam, yang semua tercatat di situ ya. Bhinneka Tunggal Ika adalah silaturahim bahwa apabila Tuhan itu esa, maka manusia itu harus satu. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Menghubungkan tali silaturahim, ya, manusia bersama-sama hidup di dalam suatu bangunan sosial, saling lengkap melengkapi, saling menyempurnakan dengan mengharapkan keridhaan Tuhan. Jadi semua sisinya di sini adalah sangat luar biasa gitu. Garuda Pancasila ini. Ya. Dan Garuda Pancasila ini dibikin tahun 50 di eranya UUDS 50. Waktu itu yang berlaku adalah Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat. Tapi Garuda Pancasila ini disusun bukan tentang Republik Indonesia Serikat.
bukan untuk memberi simbol kepada negara Republik Indonesia Serikat, bukan. Tetapi justru untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi ide bagaimana kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang sejati ya di era itu. Karena pada saat itu kita sudah keluar dari rel revolusi. Apa itu rel revolusi kita tadi itu? Bab 1, pasal 1, ayat 1, negara Indonesia dan negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu arah daripada penyusunan negara Indonesia, ya kan? Tapi karena kita keluar dari situ, kita menjadi negara serikat di konferensi meja bundar, maka kita dianggap keluar daripada rel revolusi, lalu kita batalkan Undang-Undang Dasar dari KMB itu, atau Konstitusi RIS tahun 49, kita batalkan dia, kita ganti dia dengan Undang-Undang Dasar sementara 50, dan Undang-Undang Dasar sementara 50 ini adalah dimaksudkan untuk menjadi transisi atau menjadi batu loncatan untuk kita kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45. Dan Garuda Pancasila ini dibuat dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya secara khusus supaya kita kembali kepada negara kesatuan. Supaya kita melihat negara kita sebagai negara kesatuan. Karena Bhinneka Tunggal Ika artinya kesatuan. Bahwa tidak bisa dibagi-bagi itu letaknya di Bhinneka Tunggal Ika itu. Kesatuan itu. Bung Karno ya sebagai inisiator daripada pembuatan lambang ini walaupun diserahkan kepada Sultan Hamid, tapi saya kira itu Sultan Hamid hanya dipakai saja oleh Bung Karno untuk menyatakan simbol ini gitu ya. Tepatnya khususnya adalah menyatakan Bhinneka Tunggal Ika. Karena sebenarnya Sultan Hamid lah yang pergi ke Belanda pada saat itu menjadi delegasi dan membawa pulang negara serikat. Kemudian kita batalkan itu. Dan Sultan Hamid inilah disuruh membuat lambang ini supaya mungkin Bung Karno ingin agar Sultan Hamid juga jangan lagi berpikir serikat lah. Harusnya dia berpikir kesatuan. Sesuai dengan alur takdir kejadian daripada Indonesia merdeka itu, yang harus satu kesatuan. Sehingga negaranya juga harus satu kesatuan. Jadi itulah maksud daripada pembuatan Garuda Pancasila, supaya di tahun 55 ketika konstituante, suatu badan yang diharapkan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 45 itu, mendapat inspirasi dari Garuda Pancasila ini bagaimana menjadikan negara Indonesia itu menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, kan hanya saja pada saat itu konstituante ada konflik di dalam, jadi konflik itu begitu begitu alot gitu ya, sehingga tidak menemukan jalan, tidak menemukan titik temu, dan akhirnya masa pembuang-buangan waktu yang pernah terjadi antara tahun 49 sampai tahun 55 ini manjang gitu ya sampai 4 tahun kemudian. Dan supaya dia tidak lebih panjang lagi masa pembuang-buangan waktu itu, karena kita tidak punya arah yang jelas, negara kita negara serikat, padahal maksud kita negara kesatuan, jadi kita kayak nggak tahu mau kemana gitu kan, di stoplah ketidakjelasan itu oleh presiden, yaitu Bung Karno. Itu yang disebut dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Sehingga muncullah yang namanya Manifesto Politik Republik Indonesia supaya lebih terarah lagi, supaya lebih benar lagi ini. Ya, supaya tidak bernuansa kerajaan dan supaya tidak serikat, diangkatlah itu yang namanya Manifesto Politik Republik Indonesia. Yang kemudian Undang-Undang Dasar 45 itu di tahun 1959 disempurnakan, dijelaskan dengan apa isi daripada Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Yang kemudian kita mengenalnya dengan USDEK. Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada sosialnya, ada politiknya, ada ekonominya, ada budaya, ya pasti bicara sosial, politik, ekonomi, budaya. Tapi sosialnya seperti apa? Gitu. Ternyata sosialnya adalah sosialisme ala Indonesia, sosialisme Bhinneka Tunggal Ika, sosialisme bangsa Indonesia yang tidak bisa dibagi-bagi. Yang namanya ada sosionasionalisme.
kan gitu kan. Kemudian politiknya demokrasi yang tidak liberal, demokrasi yang terpimpin, demokrasi yang nggak boleh sikut-sikutan, demokrasinya orang-orang yang tidak bisa dibagi-bagi. Otomatis demokrasinya adalah terpimpin, terarah, berdasarkan hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kemudian ekonominya yang terpimpin juga, yang terarah. Ekonomi yang diarahin sedemikian rupa sehingga tidak menjadi monopoli orang-orang tertentu saja ekonomi itu. Jadi ekonomi yang terpimpin juga. Ekonomi yang mengacu kepada masyarakat Indonesia harus adil dan makmur buat semua, bukan untuk sebagian tertentu. Sehingga sosial, politik, ekonomi inilah yang kemudian kita anggap akan membentuk kepribadian Indonesia. Pribadi bangsaku, gitu ya. Jadi ini ada kaitannya dengan sosialnya, politiknya, dan ekonominya. Ketika itu mekanisme itu berjalan sedemikian rupa, berputar-putar dalam kehidupan kita, gitu ya, dan itu akan membentuk kepribadiannya bangsa Indonesia seperti apa itu. Sehingga membentuk sebuah budaya, budaya Pancasila, budaya Indonesia. Makanya disebut USDEK itu kepribadian Indonesia akhirnya tuh ujungnya. Ya, sehingga Garuda Pancasila inilah yang harus kita harus kita dukung ya dalam rangka kita menjadi patriot proklamasi, karena semua ini adalah tentang menjalankan proklamasi kita, bahwa kehidupan kebangsaan kita ini adalah dalam rangka menjalankan proklamasi, adalah kehendak proklamasi, bahkan kehendak dari kemerdekaan, energi kemerdekaan di alam semesta ini yang diletakkan oleh Tuhan, dan dengan itu kita siap untuk berkorban. Begitu pemahamannya tentang Garuda Pancasila ini. Mungkin saya kembalikan dulu sementara Pak Edi. Iya, baik Pak Irwan, terima kasih banyak untuk pemaparannya. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dari Pak Irwan ya terkait Garuda Pancasila yang rupanya tafsir Garuda Pancasila ini luar biasa ya, sangat luar biasa dan kita mendapat penjelasan yang sangat luas dan sangat mendalam gitu. Dan rupanya juga dari penjelasan tadi kita menjadi mengerti bahwa sebenarnya kayak di dalam Garuda Pancasila ini seperti ada penjelasan yang utuh gitu, ada penjelasan yang lengkap tentang konsepsi berbangsa bernegara kita itu ada semua gitu di situ. Dan tadi kalau ditafsirkan Pak Irwan tuh bisa jadi satu buku itu ya tentang tafsir Garuda Pancasila itu. Eh, ya mudah-mudahan kita semua bisa menangkap apa keramatnya Garuda Pancasila ini yang juga tadi Pak Irwan sampaikan bahwa sebenarnya apa-apa yang kita perjuangkan dalam revolusi itu ini sebenarnya dalam rangka mewujudkan Garuda Pancasila itu. Jadi supaya Garuda Pancasila itu dia menjelma gitu, termanifestasi, dia terejawantah gitu menjadi satu realitas di dalam kehidupan kita. Iya, dan ini tentu saja satu pemahaman berharga ya buat kita semua tentang Garuda Pancasila dan semoga juga pemahaman tentang Garuda Pancasila ini bisa dipahami secara luas ya oleh banyak orang Indonesia karena dari penjelasan tadi kita menjadi melihat kita cukup melihat apa ya kayak ada pakem-pakem gitu ya ada pakem-pakemnya bangsa Indonesia ada hikmah di situ, ada argumentasi kenapa begini, kenapa begitu. Jadi kita bisa mengenal secara utuh gitu dengan memahami Garuda Pancasila ini. Baik Bapak Ibu rekan-rekan semua, kita sekarang masuk sesi kedua berarti sesi apa mendengarkan pandangan, komentar atau pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Jadi kita memberi kesempatan dan waktu untuk Bapak Ibu semua menyampaikan pertanyaannya. Jadi silakan yang mau bertanya atau berkomentar.